kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu itu Tuhan, kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga buat kami para pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap hati kami berikan kepada-Mu. Kami mau menyumbangkan setiap yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini bukan sekedar ibadah yang biasa, tetapi ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan, suasana surgawi-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang berotoritas Tuhan, Kau yang beracara di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Tenang je. Majukan. Terlalu kecil dia, terlalu besar. Terlalu besar lah dia. Majukan. Sini ada. Geser sini, geser ada pasuk. Hah? Pasuk. Apa? Kau semua masuk di tengah hadirat kami Tuhan.
Dia selalu peduli terhadap kita. Meskipun kita tidak terlihat, meskipun Tuhan tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan kasih-Nya. Allah begitu peduli terhadap kita. Kami percaya Tuhan, setiap perkara yang kami alami itu adalah Kau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kami
lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, hati kami dipenuhi sukacita Tuhan. Sukacita daripada mendengar atas setiap nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman yang di rumah maupun di tempat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Teman-teman, mari kita masuk lebih lagi di dalam hati
10. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemilihan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang sudah telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang kita dalam bulan ini bulan memperingati akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang firman Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan mau supaya Anda dan saya bukan hanya sekedar menjadi seorang pribadi yang hanya punya agama Kristen, tapi Tuhan mau supaya Anda dan saya punya komitmen di dalamnya. Apa komitmennya? Tuhan mau Anda dan saya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ya, makanya di dalam ayat keempat dijelaskan, ya, dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Apa tanda orang dikuburkan? Kalau dia mengalami kematian. Nah, Anda dan saya, ketika Anda dan saya percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, Anda memutuskan untuk masuk di dalam baptisan, di situ Tuhan mau supaya Anda dan saya mengalami kematian terhadap dosa. Supaya apa? Supaya kita nanti mengalami kebangkitan untuk memperoleh hidup yang baru. Nah, orang nggak mungkin bisa hidup baru kalau dia tidak mengalami kematian. Seringkali banyak orang berkata saya hidup baru, tapi dia tidak pernah mengalami kematian terhadap dosa. Ya, itu namanya bukan hidup baru. Setiap kita kalau mau mengalami hidup baru harus berani untuk meninggalkan yang lama. Contoh orang berkata, oh saya sekarang sudah bertobat, saya hidup baru, tapi terus hidupnya dalam dosa. Itu namanya bukan hidup baru. Nah, Tuhan mau Anda dan saya bukan hanya berkata saya hidup baru. Seringkali kita orang-orang Kristen selalu berkata, oh saya lahir baru. Apa tanda kamu lahir baru? Oh saya bisa berbahasa roh. Ada lagi, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya bukan masalah Anda bisa berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengalami kematian terhadap dosa? Ya. Kelahiran barumu menjadi tidak berarti ketika kita terus berbuat dosa. Kenapa? Itu tandanya kita tidak lahir baru. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu mau lahir baru, kamu harus mati dulu, mengalami kematian terhadap dosa. Nah, tanda orang lahir baru, ya dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang orang berpikir, oh dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Apa itu dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus adalah ketika hidupmu ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu namanya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Berarti Anda harus mau dipimpin. Seringkali banyak orang Kristen nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia belum mengalami kematian terhadap dosa. Banyak orang Kristen ketika disuruh bertobat nanti dulu. Kenapa? Karena nggak mau mengalami kematian terhadap dosa, merasa bahwa itu menderita. Memang yang namanya kematian terhadap dosa, kematian terhadap manusia lama itu kan mengubah semuanya. Memang itu pasti penuh perjuangan dan di dalamnya pasti ada penderitaan. Tapi itu memang selayaknya Anda harus mau jalankan. Kenapa? Karena mau hidup baru.
Kalau nggak mau meninggalkan manusia lama atau mati terhadap dosanya, dia nggak bisa hidup baru. Makanya banyak orang kata, oh saya mau berhenti rokok, saya mau baru, tapi kumpul sama orang yang rokok, terus bergumul dengan hal-hal yang lama terus, ya selamanya nggak akan pernah bisa hidup baru. Kalau Anda mau hidup baru, ya harus berani meninggalkan yang lama. Orang berkata, aku mau hidup baru, aku mau hidupku semakin hari semakin lebih baik, aku mau jadi pintar, aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kumpulnya sama orang-orang yang gak suka belajar. Teman-teman lama yang ngajaknya bolos, ngajaknya main game, nonton film gak bener, yang gak akan pernah bisa hidup baru. Makanya kalau kita ini mau hidup baru, ya harus mau mati. Anda mati terhadap dosa. Anda harus mau kuburkan dosamu ini. Sudah cukup, itu masa lalu. Aku harus kubur. Aku gak boleh hidup lagi dengan manusia lama. Ada resiko gak? Pasti ada resiko. Setiap keputusan yang kita buat, setiap pilihan yang kita ambil, selalu ada keputusan. Ada namanya resiko. Konsekuensi yang harus dihadapi. Makanya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu hitung. Dalam bahasa yang asli berhitung. Kamu hitung. Kira-kira keputusanmu ini rugi atau untung? Tentang apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hitung. Kalau kamu berkata begini, saya percaya Yesus, tapi kamu hidup dalam dosa, itu namanya Anda pembohong. Jadi kalau Anda berani berkata, aku percaya Yesus, aku memutuskan untuk hidup di dalam Yesus, Anda harus berani mati terhadap dosa. Nah, sebelum Anda memutuskan, Anda mau hitung. Kira-kira untung atau rugi? Kalau Anda bisa menghitungkan ini semua, oh ternyata kalau aku mau mati bagi dosa, hidup bagi Allah, nanti aku untung. Anda akan memperjuangkan itu. Tapi kalau Anda merasa begitu rugi aku, rugi, ya akhirnya orang nggak berani bayar harga. Seperti Anda sekolah, ya. Ada orang yang lulus SMA menghitung mau kuliah atau kerja, dihitung. Kalau aku kuliah, untungnya apa? Kalau aku kerja, untungnya apa? Ketika dia merasa gini, oh kuliah lebih untung, dia akan berani kuliah. Bagaimana caranya? Dia akan cari dana, dia akan kerja untuk supaya bisa kuliah, karena dia tahu kuliah itu untung. Atau kalau sebaliknya, orang berkata kalau kerja itu lebih untung, orang mau nawarin dia mau kuliah, dia tidak bisa. Kenapa? Dia merasa ini lebih untung, maka dia akan memperjuangkan itu. Nah, di dalam Tuhan itu juga sama. Ketika Anda dan saya ini mau ikut Tuhan, Tuhan dihitung. Jangan kita mau ikut Tuhan, tapi juga mau ikut setan. Ya repot, nggak bisa. Nggak ada orang yang mau diduakan. Nggak ada orang yang mau diselingkuhi, nggak ada. Manusia aja nggak mau, apalagi kita. Makanya Tuhan ini melalui Paulus ingin menegaskan, kamu ini termati. Ketika kamu mengambil keputusan untuk percaya Yesus, untuk hidup di dalam Yesus, istimewa ketika kamu mengambil keputusan untuk dibaptis, Paulus ngomong begini, jangan lagi hidup di dalamnya. Ya, ayat pertama, ya, ada pertanyaan begini. Paulus memberikan pertanyaan begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Orang selalu berpikir, oh nggak apa-apa, berbuat dosa nanti minta ampun, Tuhan juga ampuni. Kan semakin besar dosanya, semakin pengampunannya limpah, anugerahnya limpah. Nah, Paulus ngomong, sekali-kali tidak. Paulus menegaskan begini, bukankah
kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jelas Tuhan ngomong melalui Paulus. Anda dan saya yang sudah mati bagi dosa, kok bagaimana bisa hidup di dalamnya? Berarti ada tanya besar. Tapi Anda dan saya, ketika Anda dan saya masih mau melakukan dosa, berarti ada tanya besar, berarti belum mengalami kehidupan baru. Maka dari itu Paulus rindu setiap kita, ayo, jangan hanya punya agama Kristen. Coba dalam kondisi begini, seperti hari ini ada COVID-19, COVID-19. Apa yang Anda bisa berbuat? Sudah nggak bisa kumpul-kumpul. Anda harus di rumah. Apa yang Anda harus berbuat? Apakah imanmu tetap, hidupmu benar? Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang di sini. Coba belajar dari hal-hal yang kecil di dalam rumah. Apa itu? Hormati orang tua. Hormati. Apalagi belajar menurut. Kalau disuruh stay at home, ya coba kita belajar di sini. Ya, jangan keluyuran, jangan nongkrong. Enggak apa-apa, kuat. Nurut. Ya. Karena kita mau belajar mati terhadap dosa di situ. Hal yang paling kecil aja. Apalagi baca firman. Hal yang paling simpel. Ya, Anda di rumah hari ini sekolah semua libur. Harusnya baca firman-Mu semakin banyak. Pertanyaannya, apakah baca firman-Mu semakin banyak? Atau kamu habiskan waktumu dengan main handphone-mu? Main nonton YouTube, main game, membuang waktu dengan sia-sia. Karena berpikirnya di rumah mau ngapain lagi. Atau jangan-jangan baca Alkitabmu semakin berkurang, bahkan menjadi tidak pernah membaca Alkitab. Nah, ini kita mesti belajar di sini. Ini namanya Anda belajar untuk mati terhadap dosa. Sangkal diri, pikul salib. Supaya apa? Supaya kita nanti hidup. Nah, Paulus ngomong, siapa jadi siapa? Sebab siapa yang telah mati, yang telah bebas dari dosa. Ya. Kenapa Anda mesti hitung? Kenapa kita semua mesti hitung-hitung ini anak muda? Anda kalau mau melakukan sesuatu kan mesti dihitung. Kira-kira gini bagaimana ya? Jangan asal ambil keputusan. Anda mesti menghitung semuanya. Anda sekolah dulu dari SMP, naik SMA, SD, naik SMP kan hitung aku mau masuk mana ya? Kenapa kamu harus memperjuangkan misalnya masuk ke sekolah yang terbaik? Apa untungnya? Kira-kira sekolah penting nggak? Kalau nggak penting ada untung apa enggak? Kalau nggak untung ada kan? Ya sekolah apa aja nggak apa-apa. Nah, sekarang Tuhan juga tanya sama kamu, apakah ya itu untung buat kamu? Ya. Makanya ayat 12, kalau kamu merasa itu untung, ayat 12 ngomong begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Apa yang kita lakukan? Jaga hidupmu, jaga kondisi kerohanianmu, supaya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Kayaknya ini kenapa?
Ya, contoh misalnya, saya kasih contoh yang pelayan-pelayan. Kenapa tidak boleh pacaran? Kita kasih alasan begitu. Ketika Anda mau jadi pelayan, siap nggak? Untung nggak? Kalau Anda merasa itu nggak untung, rugi, ya jangan jadi pelayan. Tapi kalau Anda merasa oke, itu keuntungan, ya jangan lakukan. Walaupun Anda sudah pernah pacaran, Anda harus putus, jangan pacaran lagi. Nah ini Paulus sedang menekankan kalau memang mati terhadap dosa atau mati bagi dosa itu sebuah keuntungan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Artinya jangan beri kesempatan terhadap dosa di dalam tubuhmu, jangan lagi nuruti keinginannya. Ini yang namanya Anda mengalami pertobatan yang benar. Seringkali banyak orang merasa rugi, akhirnya merasa begini, nggak apa-apa, nggak ada yang melihat. Ingat, Tuhan tuh lihat. Roh Tuhan tuh, rohmu itu beritanya Tuhan. Di rohmu ini CCTV-nya Tuhan. Katakan, rohmu beritanya Tuhan. Jadi dimanapun Anda berada, itu kelihatan, Tuhan tahu. Kamu mau berdosa di mana, Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu tahu detail. Jadi kalau Anda dan saya ini mau benar-benar hidup bagi Allah dan Kristus Yesus, ya harus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk supaya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Pada itu kalau Anda tidak mau baca firman, ini perjuangannya masih kecil, belum melawan dosa. Baca firman, berdoa. Seperti hari ini kita ada ibadah online. Anda nggak mau lakukan, suruh. Apalagi Anda yang di rumah yang ibadah online, jangan sambil tiduran, terus sambil tidur, terus ngantuk. Pendetanya ngomong dibuat seperti dongeng waktu tidur. Pakai pakaian yang bagus, seperti orang ibadah. Kamu dengan Tuhan gak menghormati, bagaimana kamu menghormati bagi dosa? Ya, jadi hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan biarkan dosa itu berkuasa dalam tubuhmu. Kalau kamu tahu itu dosa, saya percaya begini, setiap kita ini tahu dosa itu apa atau tahu. Ketika melakukan sesuatu kita tahu itu dosa. Orang kalau percaya Yesus kan diberi hati yang baru, dia mesti tahu. Tapi kenapa dia tetap lakukan? Karena dia izinkan. Makanya kata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, jangan izinkan. Hanya orang mengizinkan dosa berkuasa, ya akibatnya apa? Ya dia dikuasai lagi oleh dosa, sehingga nurut keinginan dosa. Itu sebabnya mari. Kenapa orang bisa dikuasai? Pertanyaannya, kenapa orang bisa dikuasai? Karena dia lemah. Coba orang kalau lemah dan dikuasai. Kenapa orang bisa lemah? Mungkin sakit, lapar, banyak. Kenapa kehidupan kita bisa dikuasai dosa? Karena lemah. Tidak pernah makan, rohaninya sakit, ya akhirnya dikuasai. Begitu pentingnya kita membaca firman itu makanan rohani kita. Begitu pentingnya kita berdoa, itu nafas hidup kita. Betapa pentingnya kita untuk ibadah, itu seperti orang beristirahat supaya ada vitamin. Tapi kalau orang nggak lakukan itu, susah. Kamu mau punya karunia hebatnya seperti apa, pasti jangan.
penting. Ya, jangan izinkan dosa. Bagaimana caranya? Firman Tuhan ngomong ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dahulu mati, sekarang hidup. Serahkan dirimu kepada Allah, anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Gimana caranya Anda menyerahkannya? Itu tadi Anda mesti mau baca firman. Gimana toh mau hidup benar? Anda serahkan matamu untuk hal yang benar. Anda nggak mau baca firman susah. Mau menyerahkan hidup yang benar gimana? Orang aja kalau mau menyerahkan hidup sama orang aja, dia harus perhatikan. Kira-kira kalau jadi tua, dia jadi bosnya bagaimana ya? Mesti kenalin dulu. Mana Anda mau kata, coba Anda perhatikan, dipakai sama menjadi. Dipakai kan jadi kayak robot dipakai. Iblis itu suka pakai kita, maksa. Ini dipakai, dipaksa, tidak mau pun dipaksa. Kalau Tuhan itu menjadi itu kerelaan. Di dalamnya tuh Anda mesti rela, menyerahkan hidup itu rela. Dan di mana Anda menyerahkan hidup itu rela? Ya pastinya harus kenal. Kalau nggak kenal, mana kita mau menyerahkan hidup? Seperti ini gambaran seperti seorang wanita mau menyerahkan hidup sama seorang pria untuk jadi supaya dia jadi suaminya. Mana kalau dia nggak kenal, mana bisa menyerahkan hidup? Itu coba bagaimana Anda kenal? Baca Alkitab, renungkan firman, berdoa, ibadah. Hari ini kita nggak bisa ibadah kumpul-kumpul, paling yang bertugas saja. Tapi masih bisa ibadah online, ada ibadah Zoom. Coba Anda ikut. Ya. Jadi tidak bisa Anda mau menyerahkan hidup sama Tuhan tuh omong kosong kalau Anda nggak kenal. Yang terjadi apa? Terpaksa. Makanya kadang-kadang ada pelayan Tuhan masih berbuat dosa. Kenapa? Ya karena dia tidak kenal Tuhannya. Dia nggak nyerahkan hidupnya sebagai orang yang dahulu mati. Mikirnya nggak apa. Tuhan itu aduh. Dalam kitab Ibrani ngomong, ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jangan main-main loh dengan Tuhan. Kelihatannya nggak apa-apa. Nanti ini Tuhan tuh maunya tuh kita ini bukan hanya sekedar menyerahkan hidup. Anda perhatikan, serahkanlah dirimu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Jadi punya hidup baru. Tuhan tuh maunya ada yang hidup baru, bukan yang masih hidup dalam dosa. Tidak mau. Kenapa? Karena pasti tidak mau rela dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Tuhan tidak pernah maksa. Oh Tuhan, saya tetap pelayanan, kamu masih hidupnya nggak benar. Begitu begini, kamu nggak izin. Pelayanan nggak berguna, nggak ada arti. Ya, kamu hanya paling show off. Kamu hanya camping, tapi Tuhan tidak lihat. Kenapa masih hidup dalam dosa? Kayak Tuhan mau begini, bagi Tuhan itu yang paling penting bertobat. Kematian terhadap dosa, bertobat. Daripada apa? Kamu kelihatannya tapi tidak ada pertobatan, tidak ada. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita belajar berjuang untuk kenal Tuhan kita dengan baik, supaya kita ini rela menyerahkan hidup. Anda nggak rela bagi Tuhan, ya
tidak jadi korban yang baru. Hanya dari itu, ayo berjuang. Kita mesti berjuang. Aku ini udah mati, aku mesti hidup baru. Setiap hari Anda mesti hidup baru. Hidup baru bukan hanya hari ini terus. Karena kita masih hidup dalam daging yang ingin terus dikuasai oleh dosa. Daging itu nikmat, dosa itu enak. Nah, sekarang kita harus mematikan tiap hari dosa. Ya. Kita dimarah orang tua, jengkel nggak salah, pengennya apa? Bantah. Pengen bantah. Tapi Tuhan katakan hormati dia. Walaupun mungkin kok salah, benar. Ya, diam, dah. Harus belajar. Ya. Tiap hari ya, Anda handphone terus. Karena Anda letakkan, aku mau aktifkan, aku mau baca Alkitab. Itu tersiksa. Ya, tapi harus belajar. Kalau nggak belajar bagaimana? Nah, hari ini saya mau ajak tiap kita, ayo. Bukan hanya sekedar Anda ya, mendengarkan. Yuk kita sama-sama berjuang supaya kita dapat hidup baru. Ayat 13 tadi. Kita dapat menyerahkan diri kita sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dahulu mati, sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
dipersembahkan di atas korban persembahan sehingga menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Roh Kudus, aku mau berdoa untuk setiap umatmu, anak-anakku dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba mau akan tumpahkan tanganmu atas setiap mereka. Mereka terikat dengan dosa, biar pada malam hari ini Tuhan kau melepaskan anak-anakmu dari segala dosa mereka. Mari kau yang di rumah, dimanapun kau berada, akui di hadapan Tuhan. Ketika kau mengaku di hadapan Tuhan, maka terjadi satu kelepasan di dalam hidupmu. Hamba mau berkati Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itu turun menaungi setiap mereka. Mulai ambil komitmen di hadapan Tuhan. Mulai ambil satu keputusan yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saya percaya ketika kami mengambil satu keputusan yang benar, maka kami akan keluar sebagai seorang pribadi yang baru. Karena kepribadian yang baru itu dimulai dengan kematian Adam yang lama. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan dalam hidup hamba. Berkati anak-anak hidup kami, memberkati berkat-berkat yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami cermati di dalam hati kami. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh Gembala Tuhan boleh turut di dalam hati kami boleh melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga berkati buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Terus Tuhan, Kau tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dan besok kita ada ibadah umum jam 9.30 di Facebook dan IG. Oke, saya serahkan kepada-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih setelah kami akan akhiri ibadah kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami dimanapun yang kami berada. Ya, berkat-berkat yang istimewa, berkat-berkat yang spesial di dalam damai sejahtera, sukacita, kasih sayang kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mengalir atas setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak apa. Maka bingung, pincit-pincit. Makasih ya. Makasih Len.